Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah seperti biasa kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 58. Masih halaman 58. Baris ke-8 dari bawah. Baris ke-8 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, di antara hal itu, maksudnya di antaranya, di antara surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan keutamaannya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat-surat, ayat-ayat Al-Quran yang dijelaskan keutamaannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Nah, di antaranya adalah, berikutnya adalah qiraatu surati Ad-Dukhan, membaca surat Ad-Dukhan. Jadi membaca surat Ad-Dukhan ada keutamaannya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qara'a surata Ad-Dukhan, barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lahu, maka pagi harinya dia adalah orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bacalah surat Ad-Dukhan pada malam hari. Jadi orang yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam hari, paginya seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu bikin resah, bikin gelisah, bikin tidak tenang.
Nah, diampuni dosanya oleh Allah, menyebabkan hati tenang, hati bahagia, dan hidupnya insya Allah sejahtera. Hadirin sekalian, maka diantaranya kita bisa mengamalkan surat Ad-Dukhan pada malam hari. Wah, tiap malam banyak kelamaan belum sanggup, ya udah minimal pernah malam hari baca surat Ad-Dukhan. Ada waktu luang, cobalah pada suatu malam membaca surat Ad-Dukhan, lalu rasakan paginya akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, Nabi bersabda, fi suratil waqi'ati, menerangkan tentang surat Al-Waqi'ah. Nah, surat Al-Waqi'ah itu populer. Kalau pengen banyak duit, baca surat Al-Waqi'ah. Apa benar? Nah, kita lihat ternyata ada hadisnya, hadirin sekalian. Man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kullalailatin, setiap malam, lam tusibhu faqatun, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran. Kefakiran itu kemiskinan, maka dia tidak ditimpa kemiskinan. Ternyata hadisnya ada dari Rasulullah. Jadi tinggal kita yakin saja. Tapi usaha tetap, yang pedagang dagang, yang teknisi tetap bekerja, ya, yang mekanik tetap benerin motor, kerja tetap ada, cuman biasa, cuman santai, tidak usah menggebu, harus sekian, harus target tercapai. Nanti Allah bantu lewat surat Al-Waqi'ah. Allah janji tidak akan ditimpa kefakiran. Nah, kita yakin janji Rasul. Jadi kita usaha tenang, biasa saja, santai, nanti rezekinya melimpah. Jangan kita baca Al-Waqi'ah doang, nggak kerja. Nah, ini nggak benar. Allah nyuruh sholat tunaikan, usaha bekerja, lalu berdoa, tambah surat Al-Waqi'ah. Udah, insya Allah sempurna. Ikhtiar kita insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hadis ini nih sudah populer, tapi banyak orang yang nggak yakin. Karena nggak yakin, nggak ngamalin. Masa bener sih baca Al-Waqi'ah jadi kaya? Nah, kita nggak yakin. Udah, kita baca Al-Waqi'ah yang ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Nanti Allah terserah mau kasih keutamaan kepada kita atau tidak, memberi kekayaan kepada kita atau tidak, itu terserah Allah. Tapi janji Rasul tidak mungkin meleset. Insya Allah orang yang baca surat Al-Waqi'ah tiap malam, insya Allah hidupnya lebih makmur dari orang-orang lainnya. Hadirin sekalian, misalkan sama-sama teknisi, yang lain nggak bisa jalan-jalan, dia bisa jalan-jalan sendiri, dia duitnya banyak. Jadi itu diantaranya. Misalkan sesama guru yang lain kok pas-pasan, dia lebih meningkat. Nah, itu karena Al-Waqi'ah. Kita yakin surat Al-Waqi'ah karena Rasul yang mensabdakan. Hadirin sekalian, yakin apa yang diucapkan Rasul pasti benar. Nah, itu harus kita yakini. Apa yang diucapkan Rasul pasti benar, berarti kita yakin. Tapi bacanya tetap yang ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Ya, jadi tetap yang ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala fi surati idza zulzilat, dan Rasul bersabda menerangkan surat idza zulzilatil ardu zilzalaha, az-zalzalah. Innaha, sesungguhnya surat az-zalzalah itu ta'dilu, mengimbangi atau sama nilainya dengan nisfal Quran, setengahnya Al-Quran. Jadi kalau kita membaca surat Az-Zalzalah, nilainya sama dengan membaca setengah Al-Quranul Karim. Wa fi surati Alhaakumut Takasur, dan Rasul bersabda menerangkan surat Alhaakumut Takatsur, inna man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Alhaakumut Takatsur atau At-Takatsur, kana kaman qara'a alfa ayatin, maka pahalanya seperti orang yang membaca 1000 ayat. Jadi
kita membaca Alhaakumut Takasur sampai selesai atau surat At-Takasur, nilainya sama dengan membaca 1000 ayat Al-Quranul Karim. Nah, keutamaan ini kita tahu untuk diamalin, tahu untuk diamalkan. Orang sekarang jarang tergerak buat pahala, padahal pahala itu nanti sangat dibutuhkan di akhirat nanti. Jadi kita usahakan tergerak. Kita tidak tergerak pahala karena imannya yang lemah, imannya yang tipis. Nah, kita perlu istighfar. Ya Allah, saya kok urusan akhirat nggak kepengen ya Allah, tapi urusan dunia kok begitu menggebu. Kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kita dikembalikan oleh Allah menjadi orang yang cinta pada akhirat. Hadirin sekalian, wa fi qul huwallahu ahad, Rasul bersabda menerangkan surat Qul huwallahu ahad, berarti surat Al-Ikhlas ya. Innaha, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu ta'dilu, mengimbangi, maksudnya sama nilainya dengan sulusal Quran, sepertiga Al-Quran. Jadi kita membaca surat Al-Ikhlas pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga menjadi satu utuh. Berarti orang yang membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, nilainya Allah beri pahala 1 Al-Quran penuh. Allah beri pahala seperti dia membaca 30 juz Al-Quranul Karim. Kita menghatamkan Quran masih berat, udahlah bangun tidur atau mau tidur baca Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian tidur. Insya Allah lebih nikmat tidurnya, karena kita dianggap oleh Allah sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Nah, itu pahala keutamaan surat Al-Ikhlas. Wa anna man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas asyra marratin, 10 kali. Nah, bunyalahu qasrun fil jannati, maka Allah buatkan istana di surga. Istananya di surga. Jadi jangan kita berhayal baca surat Al-Ikhlas 10 kali ada istana. Nah, enggak, tapi istananya di surga. Sekali lagi, ketika kita tidak tergerak terhadap janji Allah untuk urusan akhirat, itu kita orang yang bermasalah. Kalau kita orang yang bermasalah, kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, kok urusan akhirat saya nggak ada niat, kok nggak ada semangat, kok urusan duit saja saya semangat ya Allah. Nah, itu perlu diperbaiki. Istighfar, nanti Allah anugerahkan kita. Kalau kita istighfar, mohon ampun, insya Allah kita dianugerahkan cinta akhirat. Hadirin sekalian, jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, pahalanya Allah buatkan istana di surga. Jadi cobalah malam hari sebelum tidur boleh kita baca Al-Ikhlas 10 kali. Kita baca, kita punya istana 1 di surga. Tiap hari baca 10, tiap hari baca 10 kali umur kita. Waduh, istana-istana kita megah di dalam surga. Kalau istana-istana kita megah di dalam surga, kita kaya urusan akhirat, pasti merembes ke dunia. Merembes ke dunia itu artinya nggak mungkin kita jadi orang miskin. Insya Allah kita saking banyaknya pahala akhirat, insya Allah kita menjadi orang yang tidak susah di dunia. Hadirin sekalian, wa waroda, dan dijelaskan dalam hadis al-hissu, anjuran ala qiraatiha, membaca surat Al-Ikhlas ba'da kulli sholatin, pada setiap habis sholat, asyra marratin. Jadi sunnah kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali ba'da sholat 5 waktu, maksudnya ba'da sholat maghrib, ba'da sholat isya, ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, ba'da sholat zuhur. Nah, itu kita sunnah. Nah, kenapa di sini nggak baca? Di sini kan mau taklim, mau bengkel, mau buka lagi, jadi yang ringkas-ringkas saja. Namun kalau kita punya waktu luang, itu kita baca. Hadirin sekalian,
wa indas sobahi sunnah juga dibaca pada waktu subuh, wa indal masai sunnah juga dibaca pada waktu sore, wa indan naumi dan sunnah juga dibaca ketika akan tidur, wa warodat dan dijelaskan dalam hadis qiraatuha ma'al muawwidhataini, membaca surat Al-Ikhlas digabung dengan Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu Al-Annas dan Al-Falaq. Jadi surat Al-Mu'awwidhatain artinya dua surat, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Jadi Al-Ikhlas digabung dengan Al-Falaq digabung dengan An-Nas salah sama rotin 3 kali. Jadi ini sunnah kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau ini kita baca wa fi zalika, di dalam hal itu, di dalam bacaan itu 3 kali kita baca hal itu, 3 surat itu, hifdzun, ada penjagaan dari Allah. Penjagaan apa? Minal afati, dari bencana-bencana. Jadi keutamaannya luar biasa. Allah jaga dari bencana-bencana. Nah sekarang zaman musibah, zaman dunia itu sudah jenuh, banyak orang-orang durhaka. Dunia ini di zaman akhir banyak bencana. Nah Allah janji, Rasul berjanji, orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Allah pelihara dari bencana-bencana. Hadirin sekalian, nah yakin janji Allah hadirin sekalian. Wa kifayatun li jami'il muhimmati, dan kecukupan dari urusan-urusan yang penting. Artinya urusan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Maka tiap malam jangan lupa Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dijaga dari bahaya, dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Nah sangat mudah hadirin sekalian untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gemar mengamalkan kitab suci Al-Quran, membaca Al-Quran, dan juga mengamalkan ayat-ayat, surat-surat yang dijelaskan keutamaannya di dalam hadis Rasul. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.